Shalom, salam dalam kasih Tuhan. Apa kabarnya saudara-saudara kesemuanya? Doa dan harapan semua kita dalam keadaan baik, tetap bersemangat, tetap penuh dengan sukacita, teguh di dalam iman dan pengharapan. Karena kita percaya bahwa masing-masing kita sedang berada di arena perlombaan iman dan masing-masing kita berada di jalur perlombaan kita masing-masing. Masing-masing kita juga sama-sama sedang berjalan dan menyelesaikan panggilan kita di dalam Tuhan. Saya berdoa semua kita tetap semangat, tetap kuat di dalam kekuatan Tuhan. Dan sangat senang sekali kembali boleh bertemu di sesi pembelajaran kita. Dan kita tetap berbicara tentang satu tema stentol, saudara terkasih. Dan ini adalah sesi keempat pembelajaran kita. Saya berdoa kita boleh semakin diberkati dan kita boleh mengalami kuasa firman yang membuat kita semakin kuat di dalam kekuatan Tuhan. Baik, sebelum kita sama-sama memulai sesi pembelajaran kita, saya ingin mengajak kita sama-sama merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita meminta hikmat daripada Tuhan, meminta Tuhan sendiri yang mengajar setiap kita, sehingga kita mendapatkan pengertian dan pemahaman tentang kebenaran firman yang sebentar akan kita pelajari bersama. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih dan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sungguh kami mengalami dan kami mengakui Tuhan, kasih dan kesetiaan Tuhan itulah yang sudah teguh menopang kehidupan kami hari ini. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa karena kami tahu Tuhan selalu bersama dengan kami di sepanjang perjalanan iman kami. Tuhan ada di dalam setiap musim kehidupan kami. Tuhan memimpin, Tuhan menuntun, bahkan menopang kami di dalam kasih dan kesetiaan Tuhan yang sempurna itu. Pada saat ini Bapa, kami ingin membuka hati, membuka telinga kami untuk belajar kebenaran. Kami berdoa meminta kepada Engkau, Yesus Kristus Tuhan, Guru yang agung, mengajar setiap kami. Kami meminta Allah Roh Kudus memberikan pengertian, memberikan pewahyuan, memberikan hikmat kepada setiap kami. Sehingga setiap kebenaran yang kami dengar pada saat ini menjadi kebenaran yang kami dapat pahami, kami dapat mengerti secara sederhana, sehingga kemudian kami dapat mengaplikasikan, menghidupinya di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami meminta darah Yesus pada saat ini menutup membungkus setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menutup membungkus orang-orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pada saat ini sepakat Bapa, kami mau menaklukkan setiap pikiran, pengertian yang dibangun di atas pengertian manusia kepada pikiran Kristus, sehingga hanya pengertian yang daripada Tuhan sajalah, pengetahuan yang daripada Tuhan sajalah, hikmat yang daripada Tuhan sajalah yang kami boleh dengar, yang menuntun kami pada saat ini. Terima kasih Bapa Allah di dalam Tuhan Yesus, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan kami siap membuka hati, telinga kami untuk belajar kebenaran. Biar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan di sepanjang sesi ini berjalan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin, 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 amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya sangat bersemangat sekali untuk sama-sama belajar bersama dalam tema kita stentol. Kenapa stentol menjadi satu tema yang sangat menarik ya? Karena stentol, sebuah postur berdiri tegak, berdiri teguh adalah sebuah sikap yang harusnya dimiliki oleh setiap orang percaya. Kenapa? Karena saudara terkasih, kalau dibuat sebuah pertanyaan ya, apa sih yang kita butuhkan di saat kita berada pada masa-masa tersulit di dalam kehidupan? Kenapa saya bertanya pada masa-masa tersulit? Karena kita harus mengakui dengan segala kerendahan hati selama kita hidup di tengah dunia, kita tidak akan pernah lepas dari kondisi seperti kesulitan, ya, masalah, pergumulan, dan lain semacamnya, saudara. Ada sempat seorang teman bertanya, jadi dia ini bisa dikatakan dia bukan dia mengakui ya, dia mengakui sendiri bahwa dia itu tidak percaya Tuhan, ya, tidak percaya Tuhan, dan dia membuat sebuah pertanyaan sederhana kepada saya. Dia bilang begini, kalau Tuhan itu ada, kenapa ya ada masalah
di tengah dunia ini? Kalau Tuhan itu ada, kenapa ya harus ada sakit penyakit, harus ada kejahatan di tengah dunia ini? Bukankah Tuhan itu identik dengan kebaikan? Ya, jadi kalau ada kejahatan, ada masalah, ada kesakitan, ada hal-hal yang pahit dalam kehidupan ini, di mana dong posisi Tuhan? Berarti Tuhan tidak ada seperti itu. Iya, saudara, ini yang seringkali mungkin terlupakan ya. Kita tidak ngomong orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi bagi kita sebagai orang percaya, seringkali juga masalah di dalam kehidupan membuat kita lupa akan satu kebenaran. Dari mana sebenarnya masalah itu muncul? Akar dari setiap kesukaran, akar dari setiap kesulitan, begitu ya. Kalau kita kembali ke dalam firman Tuhan, jelas firman Tuhan mengatakan bahwa akar dari semua kesulitan, masalah, ya kesakitan di dalam kehidupan ini adalah dosa, saudara terkasih. Jadi dosalah yang membuat bumi di mana kita tinggal hari ini, ya bumi yang memang dikuasai oleh dosa, dampak dosa ada di bumi ini, begitu ya. Jadi selama kita hidup di bumi ini, kita tidak akan pernah lepas atau kita tidak akan pernah tidak bersentuhan dengan yang namanya penyakit, masalah, kesulitan, dan lain semacamnya. Nah, kenapa stentol menjadi tema yang menarik dan bagi saya pribadi ini sangat-sangat apa ya, untuk kita pelajari, kita sharingkan bersama saudara terkasih, karena postur berdiri teguh inilah yang dibutuhkan oleh setiap kita di tengah kehidupan kita di dunia yang sudah dirusak oleh dosa ini tadi, di mana masalah dan kesulitan itu selalu bersentuhan dengan kita. Kita nggak mengundang masalah, masalah bisa aja datang tanpa diundang gitu ya. Kita tidak menginginkan adanya kesulitan, tapi kesulitan bisa datang bersentuhan dengan kehidupan kita. Nah, makanya pertanyaan sederhana buat kita, apa yang kita butuhkan di saat berada pada masa tersulit dalam kehidupan? Ketika misalnya ada orang yang kita kasihi, tiba-tiba divonis sebuah penyakit, begitu ya, yang kita sendiri tidak mengharapkan itu terjadi. Atau mungkin ketika kita sedang berada dalam kondisi kekurangan, ketika kita sedang dihimpit oleh masalah keuangan atau masalah kehidupan, atau mungkin ketika ini berbicara tentang hubungan ya, kita mengalami pengkhianatan, kita dihianati ya, kita disakiti, kita diperlakukan dengan tidak adil, kita mengalami satu kondisi yang tidak mengenakan di dalam kehidupan kita. Reaksi atau respon kita sebagai manusia tentu ya, semua orang reaksi alami sebagai manusia kalau dia sedang menghadapi masalah, sedang dia menghadapi pergumulan yang berat, pasti dia akan kalut ya. Pasti seseorang akan hidup dalam kekhawatiran, pasti seseorang akan hidup dalam ketakutan. Ada orang yang menarik dirinya, ada orang yang pura-pura kuat tapi sebenarnya dia rapuh begitu ya. Ada orang yang berusaha untuk kuat tetapi ternyata dia juga terbatas untuk menjadi kuat. Ya, makanya ada banyak kita mendengar cerita bagaimana orang yang kemudian mengambil keputusan mengakhiri kehidupannya karena merasa apa? Tidak sanggup menjalani kehidupan yang berat itu. Ya, dia punya ekspektasi yang begitu besar tentang kehidupan yang berjalan dengan baik, tapi realita yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi. Dia tidak mengharapkan sebuah masalah terjadi, tapi dia dihimpit oleh masalah. Belum selesai satu masalah, muncul lagi masalah lainnya. Ada yang kemudian berputus asa, ada yang kemudian menyerah, ada yang kemudian memilih untuk apa? Mengakhiri kehidupannya. Saudara terkasih, itulah kenapa sekali lagi stand tall ya, berdiri teguh adalah satu tema yang memotivasi kita untuk tahu dan mengerti ya, apa yang harus kita lakukan. Paling tidak ya, kalau misalnya kondisi-kondisi sulit itu tidak terjadi ya, kita tahu nih kunci ketika kondisi itu terjadi. Atau paling tidak, kalau misalnya itu tidak terjadi dengan kita melihat ada saudara, sahabat kita yang mungkin sedang bergumul dengan pergumulan seperti itu, begitu ya, kita bisa berdiri membantu mereka untuk stand tall, berdiri teguh. Berdiri teguh bukan hanya kita butuhkan ketika kita sedang menghadapi masalah, tapi berdiri teguh juga adalah satu postur iman yang membuat kita dapat melihat bagaimana doa-doa kita terjawab, janji-janji Tuhan tergenapi, bahkan masalah-masalah yang kita hadapi dapat kita lewati. Karena itu dibutuhkan yang namanya stand tall. Nah, berkenaan dengan stand tall ini, berkenaan dengan berdiri teguh ini, sorry, maaf ya, bentar ya.
Sorry. Oke, kita lanjut ya. Oke, berkenan dengan stentol ini, ada bagian firman Tuhan yang saya percaya dapat menjadi dasar bagi kita untuk kita menjadi kuat ya, untuk kita dapat berdiri teguh tidak peduli bagaimanapun kondisi dan situasi yang terjadi di dalam kehidupan kita. Next slide. Oke, saudara terkasih, semua kita pasti pernah melihat ya, melihat saung ya, saung atau jangkar ya. Dan semua kita pasti tahu ya, ketika berbicara tentang jangkar atau saung itu adalah perangkat kapal yang memberikan stabilitas pada kapal selama badai yang keras. Dia melindungi agar si kapal ini tidak terombang-ambing di laut. Nah, fungsi dari saung ini sendiri, dia akan menambatkan kapal itu ke dasar laut. Jadi memang saung itu dirancang untuk tersangkut di dasar perairan. Biasanya bahan yang digunakan itu adalah besi atau logam ya. Dan kalau kita lihat di dalam Alkitab ketika berbicara tentang saung ya atau berbicara tentang jangkar, Alkitab sering kali menggunakan istilah ini atau kata ini atau benda ini sebagai simbol pengharapan kita kepada Yesus. Ya, jadi pengharapan kita kepada Yesus itu dikatakan sama seperti saung ya. Jadi dia memberikan stabilitas, dia memberikan keteguhan di dalam kehidupan kita. Nah, saung ini sendiri merupakan lambang keteguhan kalau kita ambil garis besarnya ya berdasarkan beberapa pengertian tadi. Jadi kalau kita tarik pemahaman dari berbagai macam pengertian tadi, kita simpulkan saung itu merupakan lambang keteguhan, saudara terkasih. Ya, jadi saung itu bisa dikatakan menjadi lambang utama dari pengharapan kekristenan. Nah, yang perlu kita ketahui adalah dasarnya di mana. Ya, kita lihat ayat kebenaran firman Tuhannya. Next. Saya ingin mengajak kita bersama membaca bagian firman Tuhan ini. Jadi bagian firmannya ada di dalam Ibrani pasal 6 dari ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20 ya. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian keputusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah saung yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Amin untuk firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita lihat dulu ya latar belakang dari surat ini. Sebenarnya surat ini merupakan peringatan bagi mereka tentang bahaya kemurtatan meninggalkan Kristus. Jadi surat ini ya ditulis kepada jemaat Tuhan pada waktu itu menjadi peringatan. Agar apa? Agar mereka tuh berhati-hati ya. Ternyata bahaya kemurtatan, bahaya tidak percaya kepada Tuhan, bahaya meninggalkan Tuhan, itu potensinya tuh bisa terjadi kepada siapa saja. Tidak terkecuali ya. Termasuk kita juga sebagai orang percaya. Makanya di dalam surat ini ada himbauan ya, himbauan untuk mengingatkan bahwa kita itu harus terus maju, kita harus bertumbuh menjadi dewasa. Karena apa? Karena kekristenan itu selalu tergoda untuk bertahan dalam satu titik, ya. Jadi kebanyakan orang itu berpikir, kalau dia sudah mengaku percaya dirinya, percaya Kristus Yesus Tuhan ya, sebagai juru selamatnya ya udah selesai gitu ya. Ada juga yang berpikir, saya kan udah mengalami kelahiran baru ya, saya udah dibaptis, ya udah gitu selesai. Atau ada yang berpikir, saya kan udah jadi orang Kristen ya, saya juga udah pelayanan lama ya, udah selesai. Nah, itulah tadi kenapa dikatakan saudara terkasih bahwa kekristenan itu selalu tergoda berada di dalam satu titik ya. Ada banyak orang Kristen, ini kayak jadi autokritik buat kita ya, sadar nggak sadar, berhenti untuk belajar. Ada banyak orang yang mengaku dirinya Kristen, berhenti untuk belajar dan merasa puas dengan kekristenannya. Nah, makanya nih ayat ini juga sebenarnya saudara terkasih menjadi ayat yang sebenarnya juga berbicara kepada setiap kita sebagai orang percaya hari-hari ini.
Di mana ayat ini sebenarnya ingin memotivasi atau mendorong kita memperkuat diri kita, ya, memperkuat diri kita sekali lagi untuk kita itu berani maju, ya. Ada banyak orang senang di zona nyaman. Karena apa? Karena ketika berbicara keluar dari zona nyaman, dia akan berhadapan dengan kondisi atau keadaan yang berbeda, ya, kondisi yang baru lagi. Kemudian di kondisi yang baru pasti ada tantangan-tantangan baru gitu ya. Ada resiko-resiko baru yang akan dihadapi, makanya ada banyak orang stuck di satu titik begitu ya. Tetapi sekali lagi saudara terkasih, ayat ini ingin menghimbau kita untuk kita mau belajar, untuk kita mau memperkuat diri kita, untuk kita berani maju ya di dalam kehidupan iman kita. Nasihat untuk terus maju ini selalu diikuti dengan suatu peringatan akan adanya akibat yang serius apabila tetap berdiri atau mundur. Nah, jadi ini menarik ya. Ayat ini sekali lagi tidak hanya ya mendorong kita untuk melangkah maju, tetapi juga memberikan peringatan. Kalau kamu jalan di tempat, kalau kamu tidak melakukan apa-apa, juga berbahaya begitu ya. Jadi ibaratnya gitu ya, kamu bertahan atau kamu mundur, itu salah. Pilihannya cuma satu, kamu harus maju ya. Meskipun ketika kamu maju, kamu akan berhadapan dengan tantangan, ada resiko-resiko yang akan kamu hadapi di depan, tetapi resiko buruknya itu jauh lebih besar ketimbang kamu tidak melangkah maju. Artinya apa? Tidak ada kekristenan yang setengah-setengah, ya. Kekristenan itu berbicara tentang satu kalimat gitu ya, terus maju ya atau keluar ya. Makanya di awal tadi saya katakan semua kita orang percaya ini kan sedang berada di jalur perlombaan iman. Kalau kita ada di jalur perlombaan iman, kerjaan dari seorang atlet ya cuma berlari, pilihannya cuma berlari begitu ya, atau enggak apa keluar ya. Kalau dia tidak berlari, dia kalah ya, atau dia keluar dari jalur ya, karena pilihannya cuma satu. Kalau kita adalah para pelomba ya, kita ada di jalur perlombaan iman ya, tugas kita cuma satu, cuma ada satu pilihan, yaitu terus melangkah maju, terus berlari maju. Dan saudara terkasih, iman itu selalu menjadi kunci dari kehidupan yang dituntut oleh Allah. Bagaimanapun juga, iman bukanlah semata-mata percaya tentang sesuatu. Iman berbicara tentang perbuatan di dalam ketaatan. Dan kalau kita buka ya firman Tuhan, kita akan menemukan arti dari iman, ya. Arti dari iman. Iman itu berbicara tentang ketaatan. Ketaatan yang didasarkan atas firman Tuhan. Dasar dari ketaatan itu adalah apa yang ditulis di dalam Alkitab. Dasar dari ketaatan kita adalah firman Tuhan. Next slide. Saya coba mengajak kita untuk melihat gambaran dari perumpamaan ini, saudara ya. Kalau dikatakan dunia yang sedang kita hidupi sekarang itu diibaratkan lautan yang luas, begitu ya. Inilah gambaran kehidupan orang percaya. Dan di mana fungsi saung itu di dalam kehidupan orang percaya. Kalau tadi kita berbicara tentang pengertian saung, begitu ya, pengertian bagaimana kita sebagai orang percaya ini ya harusnya ya terus bergerak maju, begitu saudara ya. Inilah gambarannya. Kalau dikatakan dunia ini adalah lautan yang luas, kalau lautan yang luas itu berarti kita tidak melihat ada tepian ya. Yang terlihat hanya apa? Hanya hamparan air begitu ya, dengan gelombang. Dan kalau misalnya cuaca tiba-tiba datang berubah seketika, awan menjadi gelap, angin bertiup kencang, gelombangnya menjadi apa namanya semakin besar ya. Kehidupan kita sebagai orang percaya diibaratkan kapal atau perahu ini, saudara. Saudara bisa bayangkan kalau kita ada di tengah laut, begitu saudara ya, yang bergelombang besar, begitu ya, dengan kondisi kapal seperti ini, gimana gimana keadaannya? Barangkali ada di antara saudara terkasih semua yang pernah naik kapal. Saya pernah sekali naik kapal dalam perjalanan waktu itu dari Semarang menuju ke Sampit, saudara ya. Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah.
Jadi tuh berangkat kita tuh sore ya, berangkat sore, sampainya pagi besok ya. Jadi tuh sore 1 malaman itu kita berada di tengah laut. Pertama ketika kita keluar dari pelabuhan menuju ke muara, begitu masih di sungai menuju ke muara laut itu masih enak ya. Jadi kita menikmati sore-sore, oh enak sekali begitu ya. Anginnya sepoi-sepoi, belum ada gelombang saudara ya. Sampai sekitar pukul 7-8 malam kita sudah mulai ada di tengah laut saudara ya. Dan itu luar biasa. Kalau saudara pernah naik kapal, mungkin saudara bisa membayangkan seperti apa rasanya yang saya katakan ini begitu ya. Itu ketika kita berada di tengah laut itu saudara ya, itu benar-benar ya, posisi kita tidur tapi tidurnya kayak berdiri, bisa dibayangkan tidak ya, tidur tapi seperti berdiri ya. Gelombang itu mengombang-ambingkan kapal di tengah laut itu begitu saudara ya. Dari posisi baring tuh berasa berdiri saudara ya, saking besarnya gelombang. Saya agak memang bermasalah dengan mabuk ya, jadi agak sedikit mabuk laut meskipun sudah minum anti mabuk gitu, tapi tetap. Jadi saya coba mengatasi sakit kepala ini, saya coba berdiri saudara, dan ketika saya coba berdiri itu wah luar biasa saudara ya. Jadi saya kayak bola pingpong di dalam di dalam toples begitu ya, terombang-ambing juga tuh di dalam kapal begitu ya, saking gelombangnya besar begitu ya. Jadi benar-benar begini-begini posisinya saudara ya. Jadi itu luar biasa. Dapatkah kita membayangkan posisi kita sebagai orang percaya ketika kita berada di tengah laut seperti itu, saudara? Sama seperti gambaran ini, sama seperti kapal ini. Apa yang dibutuhkan ya untuk kapal ini tetap stand tall, tetap berdiri teguh di tengah gelombang yang besar ini? Ya, keadaan yang terlihat oleh mata, katakanlah gelombang yang besar, badai yang mungkin datang seketika, awan yang berubah menjadi gelap. Mungkin di tengah laut itu ada hujan lebat ya, gelombang yang semakin besar, itu bisa memunculkan ketakutan. Kondisi itu sangat mungkin saja membuat kita menjadi lemah, kondisi itu mungkin bisa saja membuat kita berputus asa ya. Terlebih misalnya buat orang yang mengalami fobia ya, ada semacam ketakutan terhadap air ya, yang tidak bisa berenang, wah pastilah bayangannya macam-macam sudah ya, imajinasi udah macam-macam kalau dia berada di tengah laut seperti itu. Saudara, kita semua pasti pernah ya, paling tidak sekali, 2 kali, 3 kali mengalami kondisi di mana kita seperti berada di tengah laut. Ya, yang kita lihat itu gelombangnya besar, yang kita lihat badai menerpa kehidupan kita, yang kita lihat sepertinya tidak ada pengharapan, kita ada di tengah laut ya, tidak terlihat itu tuh pinggirannya, yang kita lihat kita ada di tengah laut ya, yang kita lihat kapal kita sedang terhempas oleh gelombang, yang kita lihat masalahnya bertubi-tubi datang. Apa yang membuat kita dapat stand tall? Karena apa? Keadaan tidak memberikan alasan untuk kita tetap berdiri teguh. Kita terbatas, kita lemah, kita merasa kita nggak sanggup, kita merasa nggak kuat, karena kita mengukurnya dengan kekuatan kita. Dan perhatikan ada sauh di situ, saudara. Fungsi sauh, ya, itu sama seperti apa? Pengharapan. Sauh, pengharapanlah yang membuat kita bisa melihat, bahkan di tengah tingginya gelombang, masih ada kekuatan, masih ada sesuatu yang membuat kita tuh percaya, kita bisa untuk keluar dari kondisi itu. Pengharapan itulah yang akan membuat kita bisa untuk apa? Untuk percaya bahwa yang terjadi hari ini itu bukan akhir dari segalanya, ya. Bahwa yang terjadi hari ini bisa saja adalah bagian dari perjalanan kehidupan. Ini bukan akhir, ini bagian dari perjalanan kehidupan yang memang harus kita lewati. Orang yang punya pengharapan, dia selalu bisa melihat hal yang baik di tengah kondisi yang tidak baik. Orang yang punya pengharapan, dia akan menemukan satu titik di tengah kegelapan. Orang yang punya pengharapan, dia bisa mengatasi kekhawatiran dan ketakutannya. Ini yang berbeda, saudara. Orang yang punya pengharapan bahkan bisa melihat sesuatu di balik tembok. Inilah kekuatan dari pengharapan. Apa yang Alkitab katakan tentang pengharapan? Dari mana sumbernya pengharapan? Seperti yang dikatakan tadi ya, pengharapan itu nggak bisa dipisahkan dengan iman. Pengharapan sekali lagi tidak bisa dipisahkan dengan iman. Pengharapan tidak bisa dipisahkan dengan firman.
Orang tidak akan punya pengharapan kalau dia tidak punya iman yang didasarkan atas firman. Jadi kalau kita katakan, oh saya berharap kondisi saya akan baik-baik saja. Perhatikan kembali, dasar pengharapanmu di mana? Dasar pengharapanmu di mana? Kalau dasar pengharapanmu adalah pada sebuah keyakinan yang dibangun atas kekuatan, percayalah, itu bukan sauh. Itu bukan sauh, bisa saja kelihatan sauh, tapi itu bukan terbuat dari besi, bukan mungkin saja itu terbuatnya dari apa? Dari kayu ya. Kayu itu bisa lapuk ya. Artinya apa? Pengharapan yang dibangun di atas keyakinan yang dibentuk atau dibangun atas kekuatan manusia ya, itu rapuh saudara. Kelihatannya kuat ya, tapi itu kan rapuh. Makanya kita butuh yang namanya iman yang didasarkan pada firman. Karena apa? Hanya firman yang memiliki dasar terkuat untuk kita bisa berpengharapan di dalam Tuhan. Next slide. Bagaimana caranya untuk kita bisa teguh di dalam pengharapan kita? Saya ingin mengajak kita untuk melihat kembali ayat firman Tuhan yang tadi sudah di-share ya dalam slide berikut ini. Nah, mari perhatikan bersama saudara terkasih. Dasarnya ya, yang membuat kita tahu bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan itu benar-benar bisa membuat kita stand tall adalah ini. Next slide. Dasar yang membuat kita tahu bahwa kita bisa tetap teguh di dalam pengharapan kita adalah pertama, janji Tuhan yang tidak berubah, saudara. Tadi kan jelas ya, dikatakan di dalam Ibrani tadi gitu ya, dikatakan bahwa Allah mengikat dirinya dengan sumpah ya. Allah mengikat dirinya dengan sumpah. Dan ini luar biasa saudara ya. Pertama, janji Tuhan itu tidak berubah. Kenapa? Pengharapan yang dibangun atas firman membuat kita dapat berdiri teguh. Karena apa? Janji Tuhan tidak berubah. Kondisimu bisa berubah, situasimu bisa berubah, begitu ya. Orang-orang di sekitarmu bisa berubah-ubah, begitu saudara ya. Yang kemarin janji setia bisa mengkhianati ya. Yang kemarin seperti ini keadaannya bisa berubah seperti ini keadaannya, begitu ya. Jadi segala sesuatu bisa berubah, saudara. Tapi ketika kita mendasarkan pengharapan kita kepada janji Tuhan, kita bisa menjadikan pengharapan kita itu sebagai dasar kita berdiri teguh. Karena apa? Karena janji Tuhan itu tidak berubah. Dikatakan sekali lagi, janji Tuhan itu tidak berubah. Sekalipun segala sesuatunya berubah. Itu yang pertama. Yang kedua, sumpah Tuhan, kalau Tuhan udah bersumpah, sumpahnya nggak akan pernah berdusta, saudara. Kalau kita nih sebagai manusia, ada yang bisa main sumpah-sumpahan ya. Sumpah demi apa, begitu ya. Percaya deh, begitu ya. Aku ini nggak berdusta. Percaya deh, kalau aku sudah bilang seperti ini, sumpahku itu dapat dipercaya. Semua orang bisa bersumpah demi apapun di dalam kehidupannya, saudara. Tapi hanya satu pribadi yang bisa menjamin bahwa sumpahnya itu ya dan amin. Dan itu adalah Tuhan. Dan saudara, perhatikan baik-baik. Baik janji Tuhan, baik sumpah Tuhan, itu semua ada di dalam firman-Nya. Jadi ketika kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar iman, dan ketika kita mendasarkan pengharapan kita di dalam iman, maka kita bisa percaya bahwa iman di mana kita membangun pengharapan kita, pengharapan itu menjadi dasar yang membuat kita dapat stand tall, yang membuat kita dapat berdiri teguh. Ya. Yang luar biasanya itu adalah saudara yang terkasih, kalau kita mendasarkan pengharapan kita kepada firman, firman itu bukan hanya berbicara tentang janji Tuhan yang tidak berubah, firman itu bukan hanya berbicara tentang sumpah Tuhan yang tidak berdusta, tapi firman Tuhan itu juga mengandung kuasa. Nah, ini yang luar biasa ya. Firman Tuhan itu mengandung kuasa, saudara. Bukan hanya kuasa yang mengubahkan, tapi kuasa yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Ya. Ketika kita punya pengharapan yang dibangun atas firman, yang dibangun atas iman yang sumbernya adalah firman, kita bukan hanya sekedar memiliki janji Tuhan,
Kita bukan hanya sekedar pegang sumpahnya Tuhan, tapi kita juga memiliki kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini sebuah kebenaran yang sangat luar biasa. Kalau kita kembali melihat ayat ya dari firman Tuhan ini, saudara, kita diajak ya untuk dapat memahami satu kebenaran ini. Allah itu hendak memberikan sebuah keyakinan ya, meyakinkan kita yang akan menerima apa yang dijanjikannya, bahwa Dia yang berjanji tidak sekali-kali akan mengubah maksudnya. Dan itulah sebabnya dikatakan dia menambahkan sumpah pada janjinya. Ini dua perkara ya, dan itu tidak berubah, saudara. Pertama ya, dia punya janji, ya, janjinya tidak berubah. Supaya janji ini semakin meyakinkan, Tuhan kemudian apa mengikat janji ini dengan sumpah, saudara. Bayangkan. Jadi ini sebuah jaminan ya. Jaminan pertama sudah pasti. Diberi lagi ini jaminan kedua yang lebih meyakinkan bahwa janji itu pasti, begitu saudara ya. Makanya ditambahlah sumpah pada janji itu. Sumpah pada janji itu dua perkara dan itu tidak dapat berubah. Janji dan sumpahnya dikatakan bahwa Allah tidak berdusta tentangnya. Bahwa setiap kita yang telah menjadikan Dia tempat perlindungan, kita harus berpegang teguh pada pengharapan ini. Harapan kita itu dikatakan tadi seperti sau yang menjadi pegangan hidup yang kuat dan aman. Karena apa? Karena ada kepastian dan juga jaminan dari Tuhan sendiri. Jadi Tuhan yang berjanji, Tuhan memberikan kepastian tentang janji itu sekaligus memateraikannya dengan sumpah. Sehingga janji itu dijamin ya dan amin terjadi dalam kehidupan kita. Coba saudara kita renungkan kembali kebenaran ini. Betapa luar biasanya ya. Privilege kita itu sebagai orang percaya, ya. Hak yang diberikan ya sebagai orang percaya. Semua kita ini berada di tengah laut ya. Entah kita orang percaya atau tidak percaya kepada Tuhan, kita sama-sama ada di tengah laut ya. Kita akan bersentuhan dengan berbagai macam masalah kehidupan ya. Tetapi kita diberikan hak istimewa. Untuk apa? Pertama, menerima janji Tuhan. Yang kedua, memegang sumpahnya Tuhan dan mengalami penggenapan dari janji dan sumpah itu. Ada kuasa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang percaya. Nah, kalau kita tahu kebenaran yang seperti ini luar biasanya, kenapa ada banyak di antara kita yang masih berusaha untuk menciptakan sauh sendiri, menciptakan jangkar sendiri, ya. Kenapa ada banyak orang percaya yang tetap memaksa dirinya untuk menjadi kuat dengan kekuatannya, padahal Tuhan sudah menyediakan kekuatannya yang tidak terbatas itu, yang tidak bisa dibatasi oleh apapun bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Nah, bila ini adalah kebenarannya, saudara terkasih, maka sejatinya kita bertekun dalam pengharapan. Next slide. Ya, kita bertekun di dalam pengharapan kita. Karena apa? Kita tahu dasar-dasar untuk kita berharap tadi. Dasarnya sudah jelas. Sekarang bagian kita adalah bertekun di dalamnya. Pengharapan itu merupakan suatu bentuk tindakan atau perbuatan yang tidak berhenti, atau bisa dikatakan sebuah tindakan yang selalu sabar menantikan suatu janji yang kita percayai, yang nantinya akan kita terima. Atau bisa diartikan dengan arti sederhana. Pengharapan itu adalah penyerahan hidup sepenuhnya kepada Allah. Karena Allah adalah sumber pengharapan, dan itu merupakan bagian terbesar dari iman, saudara terkasih. Memiliki pengharapan iman, itu bukanlah sikap yang bodoh, bukan juga sikap yang sia-sia. Karena apa? Berharap kepada sesuatu yang belum kita lihat, itu bisa dikatakan berharap kepada sesuatu yang belum kita lihat, tetapi kita tahu dasarnya, begitu ya saudara ya. Pengharapan
yang sedang kita bangun ya. Pengharapan itu mengandung kepastian. Sebab kita berharapnya di dalam Kristus yang adalah setia dan pasti menepati janji-janjinya. Dan ini adalah suatu kebenaran yang luar biasa. Ada banyak orang berkata begini, mudah berkata untuk hidup dalam pengharapan. Tapi menjalani kehidupan di dalam pengharapan itu tidak mudah. Bagaimana bisa mudah? Karena apa? Ketika kita hidup dalam pengharapan, kita berbicara tentang sebuah tindakan menanti. Ya, kan Alkitab katakan ya, iman itu dasar dari apa yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Kita belum melihat sesuatu yang kita harapkan itu belum kelihatan. Masalahnya masih ada, pergumulan masih kita hadapi, begitu ya saudara ya. Kita masih belum melihat jawaban doa-doa kita masih belum melihat penggenapan dari janji-janji Tuhan. Yang terlihatnya semua masih masalah, yang terlihatnya masih berbagai macam pergumulan, masih berbagai macam tekanan ya. Tidak mudah. Kalau berbicara tentang pengharapan, kita berbicara tentang apa? Menyerahkan kepada Tuhan untuk bekerja dan berkarya dengan cara terbaik dan waktu terbaik Tuhan. Dan ini nggak mudah. Kalau kita berbicara tentang pengharapan, kita berbicara tentang waktu menunggu. Waktu menunggu ini, saudara terkasih, nggak bisa diukur dengan waktunya kita. Berharap itu artinya kita mempercayai Tuhan untuk mengerjakan apa yang menjadi kehendaknya dengan waktu dan cara terbaiknya. Dan ini tidak mudah. Tidaklah mudah. Saudara masih ingat cerita tentang Nuh ya? Pada zaman Nuh, bagaimana Tuhan berbicara kepada Nuh untuk Nuh membangun sebuah bahtera, begitu ya? Sebuah bahtera yang besar, bukan di pinggiran laut, saudara ya. Membangun bahtera besarnya bukan di pinggiran laut. Membangun bahtera besarnya bukan di dekat genangan air begitu ya, tapi di atas apa? Di atas tanah yang lapang begitu ya saudara ya. Banyak orang membicarakan Nuh. Banyak orang yang bisa saja berbicara, Nuh ini agak sedikit gangguan ya. Mengalami gangguan mungkin dalam cara berpikirnya atau dalam kejiwaannya. Bagaimana bisa dia membangun bahtera yang besar? Bukan di pinggir laut, bukan di dekat genangan air begitu ya, tapi apa di atas dataran yang besar begitu ya, dataran yang luas begitu ya, di atas daratan. Bagaimana bisa yang jauh dari air? Ya, bagaimana bisa itu terjadi? Tapi Alkitab mencatat Nuh percaya, Nuh beriman, dan Nuh berpengharapan. Yang Nuh lakukan bukan diam di tempat, bukan juga tidak melakukan apa-apa. Yang Nuh lakukan adalah dia melangkah maju. Dia stand tall, dia berdiri teguh karena dia tahu dasarnya, ya. Tuhan yang mengatakan dan dia memilih untuk taat, saudara. Dan kita bisa melihat, ya, bagaimana ketaatan Nuh ini sebenarnya adalah ekspresi dari iman dan pengharapannya kepada Allah. Alkitab mencatat bagaimana Tuhan kemudian menggenapi janjinya. Menggenapi apa yang diucapkannya itu terjadi, saudara terkasih. Semua orang tidak akan pernah menyangka air bah itu datang, karena pada waktu itu hujan aja nggak pernah turun di bumi ya. Pada waktu itu, bumi itu hanya dibasahi oleh embun, belum ada hujan sama sekali. Jadi orang juga tidak berpikir bagaimana mungkin begitu ya, bahtera besar ini bisa berfungsi ya di tengah dataran, di tengah apa namanya, di tengah daratan begitu saudara ya, sampai kemudian Tuhan menggenapi janjinya. Ya, kita melihat bagi kebanyakan orang berpengharapan tentang sesuatu yang tidak terlihat itu kelihatannya bodoh. Tapi kalau engkau berpengharapan terhadap sesuatu yang kau tidak lihat, tapi kau tahu dasarnya adalah firman Tuhan, kau tahu dasarnya adalah apa yang dikatakan Tuhan dalam hidupmu, tetaplah bertekun sama seperti Nuh, dan kau akan melihat penggenapan janji itu pasti tergenapi di dalam kehidupanmu. Dan sebenarnya saudara terkasih, ini dapat kita aplikasikan dalam banyak lini kehidupan kita. Kalau kita punya firman Tuhan, dan kemudian kita mendasarkan pengharapan kita pada firman, sekalipun sepertinya tidak terlihat ya, sepertinya keadaan tidak berubah, tetaplah bertekun. Karena apa? Tadi dikatakan, janji Tuhan itu tidak berubah, dan Tuhan mengikat janji itu dengan sumpahnya.
yang tidak pernah berdusta. Artinya apa? Janji dan sumpah Tuhan itu ya dan amin. Kalau Tuhan sudah katakan, Tuhan pasti akan menggenapi. Tentu dengan waktu dan cara terbaik Tuhan. Next slide. Dan saudara, inilah alasannya kenapa kemudian kita bisa bersuka cita di dalam pengharapan. Kita lihat bagian firman Tuhannya di Roma 12 ayat yang ke-12. Firman Tuhan katakan begini, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Apa yang membuat orang bersukacita dalam pengharapan? Apa yang membuat seseorang tetap sabar dalam kesesakannya? Bahkan di dalam pengharapan yang belum terlihat, ya, di dalam kesesakannya, dia tetap dapat bertekun di dalam imannya, di dalam doanya kepada Tuhan, karena dia tahu kebenaran ini. Ya, kalau kita tahu kebenaran tentang janji Tuhan, tentang sumpah Tuhan yang tidak pernah berubah, tentang sumpah Tuhan ya yang tidak pernah berdusta, kita akan bisa, saudara, bersukacita. Bersukacitanya dalam konteks ini bukan lagi karena keadaan. Karena kalau keadaan jelas ya, tidak memberikan alasan bagi kita untuk bersukacita. Kenapa kita bersukacita? Bersukacitanya dikatakan di sini, di dalam pengharapan. Pengharapan yang didasarkan atas iman yang bersumber atas firman. Sukacita kita bukan atas keadaannya. Karena keadaan bisa saja tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Kalau diibaratkan kita di tengah laut, keadaannya mungkin yang terlihat adalah gelombang yang besar. Keadaan yang terlihat adalah apa? Halilintar yang menggelegar begitu ya, badai yang mengamuk, masalah kehidupan yang menghimpit, kesakitan yang terjadi. Itu keadaannya. Dan kalau mau jujur, keadaan ini tidak memberikan kepada kita alasan untuk bisa bersukacita. Tapi firman Tuhan ingatkan kita kembali, bersukacitanya di dalam pengharapan. Dan pengharapan dalam konteks ini adalah pengharapan yang bersumber atas iman yang didasarkan atas firman Tuhan. Dan yang luar biasa, efeknya domino, saudara terkasih. Ketika kita dapat tetap bersukacita di dalam pengharapan yang didasarkan atas iman yang bersumber atas firman, kita pun akan menghasilkan sabar. Ya, ini kan buah roh ya. Sabar. Sabarnya apa? Dalam kesesakan. Efek domino lainnya apalagi? Kita akan tetap bertekun di dalam iman. Kita akan tetap bertekun di dalam doa kita. Dikatakan bersukacita dalam pengharapan, saudara terkasih. Kita sekali lagi bisa bersukacita karena dalam setiap masalah, dalam setiap tantangan selalu ada pengharapan. Pengharapanlah yang memberikan kekuatan untuk kita terus berjalan dalam iman, di dalam ketaatan kita kepada firman. Situasi penderitaan yang kita alami, berat kehidupan yang kita jalani, bisa saja membuat sukacita hilang ya. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita diminta untuk tetap bersukacita. Bersukacita dikatakan. Bersukacita. Sekali lagi, dasarnya tadi bukan karena keadaanmu. Ya. Kalau orang nggak punya pengharapan, dia hanya punya satu dasar dalam hidupnya. Dia hanya akan melihat masalah. Ya. Dia hanya akan melihat besarnya badai dan gelombang hidup. Tapi kalau orang punya pengharapan, dia akan bisa melihat hal yang berbeda. Seperti yang dikatakan tadi di awal ya. Orang yang punya pengharapan selalu dapat melihat kebaikan di dalam kondisi yang tidak baik. Orang yang punya pengharapan selalu dapat melihat satu titik terang di tengah kondisi yang gelap dalam hidupnya. Dan orang yang punya pengharapan, tidak peduli seperti apapun kondisinya, dia akan stand tall. Dia akan kuat. Kenapa? Orang yang berpengharapan itu adalah orang yang menghidupi iman. Orang yang menghidupi iman, dia sedang melepaskan kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupannya. Dan ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Kita bukan hanya dapat bersukacita, tapi kita memiliki kekuatan. Kekuatan untuk mendorong masalah ya. Kekuatan untuk melihat sesuatu ya di balik kondisi yang mungkin orang tidak banyak bisa melihat. Orang yang berpengharapan itu memiliki kacamata ilahi untuk melihat sesuatu ya. Kalau orang biasa dia hanya bisa melihat tembok dinding aja yang ada di hadapannya, tapi orang yang berpengharapan dia bisa melihat sesuatu bahkan di balik tembok yang ada di hadapannya, saudara terkasih. Jadi hari ini kita belajar melihat ya, ada beberapa perbedaan sebenarnya ya. Definisi pengharapan yang berdasarkan perasaan dengan pengharapan yang dibangun di atas iman. Pengharapan yang dibangun di atas iman
itu pengharapan yang dikatakan sama seperti sauh yang kuat dan aman. Karena apa? Dasarnya adalah Yesus sendiri. Dasarnya adalah janji Tuhan sendiri, bahkan diteguhkan dengan sumpahnya. Pengharapan kita yang akan membuat kita tetap bisa stand tall, tetap dapat berdiri teguh di berbagai macam musim kehidupan. Ada saatnya musim kering, ada mungkin saatnya musim penghujan dengan badai-badainya di sana begitu ya. Ada saat mungkin musim kemarau, musim panas dan terik, saudara. Tapi kalau kita punya pengharapan, kita akan tetap bisa stand tall, berdiri teguh. Kita akan tetap bisa kuat. Ya. Karena apa? Karena ketika kita mendasarkan hidup kita kepada Tuhan, kita mendasarkan hidup kita kepada firman-Nya, kita akan mengalami kuasa firman itu di dalam kehidupan kita. Menghidupi iman, artinya apa? Kita melepaskan kuasa firman bekerja dalam kehidupan kita. Sekali lagi, menghidupi iman, itu berbicara tentang bagaimana kita melepaskan kuasa firman yang adalah Tuhan sendiri di dalam kehidupan setiap kita, saudara. Memang dalam prakteknya itu tidak semudah ya, tidak semudah mengatakannya ya, tidak semudah mengatakannya. Tapi perhatikan firman Tuhan di dalam Ibrani 10:23 ini, next slide. Firman-Nya berkata begini, marilah kita teguh berpegang kepada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ada ajakan bagi kita, saudara terkasih. Pegang teguh. Pegang teguh dikatakan ya. Pegang teguh. Artinya itu bisa lepas. Bisa. Ada bagian kita. Janji Tuhan, sumpah Tuhan, itu ya dan amin. Tetapi ternyata ada banyak orang yang bisa tidak mengalami itu karena apa? Tidak berpegang teguh, tidak memegang teguh pengharapan itu, ya. Artinya ada momen tertentu dalam kehidupan kita yang mungkin ya bisa membuat kita mengendorkan pegangan kita pada pengharapan kita di dalam Tuhan. Sangat mungkin, saudara. Alasannya beragam. Bisa seperti yang tadi dikatakan, karena masalah, keadaan, pergumulan hidup itu adalah sesuatu yang memang nyata, terlihat secara kasat mata di hadapan kita. Sesuatu yang memang terlihat secara nyata. Sedangkan apa? Pengharapan kita yang didasarkan atas firman ini belum terlihat gitu ya. Ada saat di mana kita bisa saja tergoda untuk melemahkan pegangan kita. Membuat kita berhenti untuk melangkah. Membuat kita stay di tempat gitu ya, tidak melakukan langkah apa-apa, atau bahkan mengalami kemunduran. Kita mundur. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita, saudara, pegang terus pengharapan. Karena apa? Sekalipun hari ini kau belum melihatnya, atau sekali lagi, sekalipun hari ini, kondisi dan keadaanmu sepertinya belum baik-baik saja. Percaya, pengharapanmu di dalam Dia, itu tidak akan pernah mengecewakan. Karena apa? Ia yang menjanjikannya adalah setia. Next slide. Sabar di dalam kesesakan, saudara terkasih. Kalau kita lihat ya, di dalam Alkitab, saudara mungkin masih ingat cerita mengenai seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun lamanya. Kita bisa bayangkan bagaimana seseorang yang sudah mengalami sebuah penyakit yang bukan penyakit ringan ya, itu 12 tahun lamanya, saudara. Iman dan pengharapan yang dimiliki oleh perempuan itu membuat dia bertindak sesuai dengan iman dan pengharapannya. Dan kita melihat bagaimana kuasa dan mujizat Tuhan nyata di dalam hidupnya. Keadaan tidak membatasi, rentang waktu pun tidak membatasinya. Perempuan itu tetap bertekun di dalam iman, di dalam pengharapannya. Dia menghidupi imannya. Dia bertindak melakukan bagian terbaiknya. Dan kita melihat bagaimana kuasa dan mujizat Tuhan itu nyata. Saudara, ayat firman Tuhan mengingatkan kita kembali untuk kita tetap mengarahkan fokus kita tuh kepada Tuhan. Dikatakan Ibrani 12 ayat yang kedua,
Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita di dalam iman, dan membawa iman itu kepada kesempurnaan. Yang mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara yang terkasih, perlu bagi kita untuk memperhatikan kemana fokus kita, kemana kita mengarahkan pandangan kita. Karena ketika fokus kita salah, maka juga akan berdampak kepada kehidupan. Demikian pula sebaliknya. Firman Tuhan katakan, kondisi dan keadaan bisa saja akan mengalihkan fokusmu. Tapi firman Tuhan mengingatkan, mari tetap berpegang teguh kepada pengharapan itu. Dengan apa? Mata yang tertuju kepada Yesus. Dialah yang memimpin kita di dalam iman, dan yang membawa iman kita itu ke dalam kesempurnaan. Dan ini adalah sebuah janji yang sangat luar biasa, saudara. Janji yang sangat luar biasa bagi kita. Untuk kita tetap bersabar. Apapun kondisi, situasi yang terjadi. Karena kita tahu dasar kita bersabar itu jelas. Ya. Dasarnya adalah Tuhan sendiri. Dasarnya adalah apa yang dikatakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tahu bagaimana seorang perempuan yang hamil, mereka bersabar 9 bulan mengandung, ya, membawa janin di dalam kandungannya. Itu kalau ibu hamil itu, saudara, kalau sudah semakin bertambah bulannya, sudah semakin susah geraknya. Makan susah, bergerak susah, tidur susah, duduk susah, berdiri susah. Dan kita bisa bayangkan bagaimana seorang ibu tetap bersabar dalam kesesakan. Apa yang membuat seorang ibu ini bersabar ya di dalam kesesakannya? Menahan semua rasa selama 9 bulan kurang lebih ya. Karena apa? Dia tahu akhir dari kesabaran itu. Ada sukacita yang menunggu di depan. Ada seorang bayi yang akan lahir. Seorang bayi yang sudah dinantikan sekian lamanya ya. Sukacita yang didapatkan itu tidak akan sebanding dengan apa? Kesengsaraan yang dirasakan selama kurang lebih 9 bulan. Gambaran sederhana, saudara. Bagaimana orang percaya tetap berpengharapan di dalam kesesakannya. Karena dia tahu apa yang sedang menanti di depannya. Dan kalau saatnya tiba, sukacitanya gak akan sebanding dengan penderitaan yang dialaminya. Inilah satu dasar kenapa kita harus tetap bersabar. Saya berdoa saudara terkasih menemukan lebih banyak dasar untuk saudara tetap bisa bersabar dalam kesesakan sesuai dengan konteks kehidupan saudara. Saudara menemukan ayat firman Tuhannya supaya saudara tetap stand tall, berdiri teguh, tidak peduli kondisi dan situasi apapun yang sedang terjadi hari ini di dalam kehidupan saudara. Next slide. Bertekun di dalam doa, saudara. Bertekun di dalam doa. Dan di sini ada ayat firman ya, kalau kita lihat di dalam Yeremia 33 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata begini, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal yang tidak kau ketahui. Betapa pentingnya untuk senantiasa berseru, senantiasa memanggil nama Tuhan, dan senantiasa datang kepada Tuhan di dalam doa kita, saudara. Karena apa? Karena firman Tuhan jelas mengatakan kebenarannya ya. Matius 7 ayat ke-7 katakan, minta akan diberi, cari akan didapat, ketok pintu dibukakan. Perhatikan pola dari kalimatnya, saudara ya. Kita nggak mendapat dulu ya. Kita nggak pintunya nggak langsung dibukakan, atau kita nggak langsung menerima sesuatu begitu ya. Ada kata kerja yang bagian ini tidak bisa kita lempar kepada siapapun, yang perannya nggak bisa digantikan oleh siapapun. Dikatakan mintalah, mintalah ini kan kata kerja. Kita minta, kita akan diberi. Dikatakan carilah, ini juga kata kerja. Ketika kita mencari, kita akan mendapat. Dikatakan ketok dulu, nanti pintunya akan dibukakan. Perhatikan saudara terkasih, doa merupakan tindakan yang harus dilakukan. Doa itu merupakan tindakan yang harus dilakukan.
Dikatakan meminta, mencari, mengetok. Ini adalah contoh di dalam Alkitab, saudara. Bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Karena apa? Karena kekuatan doa itu tidak hanya menghasilkan jawaban doa, tapi kekuatan doa akan membentuk kita memiliki karakter Kristus. Semakin banyak berdoa, maka semakin intim hubungan kita dengannya. Semakin intim kita dengannya, semakin menjadi serupa kita dengannya. Semakin kita menjadi serupa dengannya, maka semakin, saudara, kita akan paham dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi seperti pribadi yang kepadanya kita berdoa. Ini adalah kekuatan dari doa, saudara. Kebanyakan orang memahami doa itu hanya tentang bagaimana kita meminta untuk menerima, mencari untuk mendapat, atau mengetok untuk meminta. Tetapi seperti yang dikatakan tadi, doa itu berbicara tentang apa? Tentang bagaimana kita masuk ke dalam proses di mana kita dibentuk menjadi pribadi yang berkarakter Kristus. Dalam keintiman kita, kita menjadi serupa dengan Dia. Di dalam keintiman kita, karakter Kristus pun terbentuk di dalam kehidupan kita. Dan ini adalah kebenaran yang luar biasa, saudara. Kebenaran yang akan membuat kita benar-benar stempel. Karena kemudian kita dapat melihat segala sesuatu itu bukan dengan cara kita lagi yang terbatas sebagai manusia. Bukan lagi dengan kacamata kita yang terbatas, begitu ya. Tapi kita akan bisa melihat gambaran besar dari rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan dapat melihat dengan kacamata ilahi. Apa yang membuat orang dapat stempel? Salah satunya adalah ketika dia bertekun di dalam doa. Karena apa? Di sana dia akan mengalami begitu banyak kekuatan untuk dia bisa mengerti dan memahami rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya, di tengah berbagai macam masalah dan pergumulan kehidupan yang dia hadapi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita belajar ya tentang bagaimana stentol. Stentol berdiri teguh. Berdiri teguh itu bisa terjadi ketika kita membangun pengharapan yang didasarkan atas iman yang bersumber atas firman. Dan kita bisa melihat tadi dampaknya, saudara, ketika kita bisa membangun pengharapan kita yang didasarkan atas iman yang bersumber atas firman, kita akan bersukacita di dalam pengharapan. Bersukacita di dalam pengharapan kita. Kita dapat bersabar di dalam kesesakan kita. Dan kita pun dapat bertekun di dalam doa-doa kita, saudara. Next slide. Saudara yang terkasih, jika kita percaya janji Tuhan itu nyata, kita pasti lebih sering membicarakan janji Tuhan daripada ketakutan dan kekhawatiran kita. Saya ingin mengajak kita semua untuk mendorong pribadi lepas pribadi kita untuk lebih lagi miliki kebenaran firman-Nya, bangun imanmu di atasnya, dan hidupi iman itu di dalam kehidupan kita. Maka kita akan memiliki kekuatan dan kuasa untuk bersukacita di dalam pengharapan, sabar di dalam kesesakan, dan terus bertekun di dalam doa kita. Saya berdoa masing-masing kita tetap berdiri kuat di dalam kekuatan Tuhan yang perkasa. Ya, saudara terkasih, sampai di sini pembelajaran kita di sesi keempat ini. Saya berdoa kita semua semakin dikuatkan dan diteguhkan di dalam Tuhan dan mengalami kuasa dari kebenaran ini di dalam kehidupan kita. Kita bersatu di dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih dan kesetiaan-Mu melalui kebenaran firman yang sudah sama-sama kami pelajari pada saat ini. Kami mendapatkan kebenaran yang mengingatkan kami kembali tentang pentingnya firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Firman Tuhan memberikan dasar untuk kami memiliki iman. Firman Tuhan memberikan dasar untuk kami hidup di dalam pengharapan. Kami belajar untuk melihat dasar dari pengharapan itu sendiri, yang didasarkan pada janji Tuhan yang tidak berubah, dan tentang sumpah Tuhan yang tidak pernah berdusta. Kebenaran tentang Allah yang setia, Allah yang tidak pernah lalai untuk menepati janji-janjinya.
Tolong setiap kami Tuhan untuk dapat menghidupi kebenaran ini. Setiap hari kami belajar untuk membangun pengharapan kami di dalam firman Tuhan. Setiap hari kami belajar untuk mendasarkan sukacita kami bukan pada keadaan, tapi pada pengharapan kami yang bersumber pada iman yang didasarkan pada firman. Tolong kami untuk bersabar dalam kesesakan, karena kami mendasarkan kesabaran kami menanti pada pengharapan kami yang dibangun di atas iman yang bersumber atas firman. Tolong kami untuk tetap bertekun di dalam doa. Apapun kondisi yang sedang terjadi Tuhan, tolong kami tetap bertekun di dalam doa-doa kami. Karena di dalam doa kami tidak sekedar mendapatkan jawaban, tapi di dalam doa kami dibawa masuk dalam keintiman, bahkan berproses menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter Kristus. Berkati setiap kami sudah belajar kebenaran firman hari ini, biar kebenaran firman ini berkuasa mengubah hidup kami, bahkan menciptakan yang tidak ada menjadi ada, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan setiap kami. Terpuji namamu Bapa, kami mengucap syukur, kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Allah. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin. Terima kasih buat kebersamaan kita. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.